kalau kita lihat saat ini bahwa kesepakatan yang ada di konstitusi, di undang-undang dasar, banyak sekali yang sudah dikhianati. Dikhianati dalam arti bahwa berdaulat, adil, makmur, itu semuanya sudah tidak ada. Karena kalau kita lihat, ekonomi kita ini sebetulnya adalah sudah bangkrut. Tetapi kebangkrutan ini hanya bisa diatasi dengan melanggar konstitusi, dengan melanggar undang-undang dasar. Ya, saya juga bingung ini semuanya sudah bicara. Tapi begini, saya melihat bahwa Sumpah Pemuda relevansinya saat ini malah lebih relevan. Karena kalau kita lihat Sumpah Pemuda ini, mereka tidak ekspektasi bahwa tanah air Indonesia itu menjadi negara Indonesia. Pada tahun 1928 belum ada yang namanya negara Indonesia. Yang ada namanya Archipelago. Jadi di situ adalah teritori. Nah, jadi mereka tahu bahwa untuk melawan, untuk bersatu, maka harus ada penggabungan dari seluruh daerah. Nah, di situ keluarlah bahwa mereka bersatu, lalu kemudian 1945 jadilah suatu negara. Sekarang mereka sudah tuangkan di dalam kesepakatan undang-undang dasar, diwakilkan oleh seluruh daerah. Tetapi kalau kita lihat saat ini bahwa kesepakatan yang ada di konstitusi, di undang-undang dasar, banyak sekali yang sudah dikhianati. Dikhianati dalam arti bahwa berdaulat, adil, makmur, itu semuanya sudah tidak ada. Tidak terjadi, belum terrealisasi. Berdaulat, kalau kita lihat apakah berdaulat itu bukan hanya untuk negara. Ini adalah gabungan dari daerah. Berdaulat itu harus ada juga daerah berdaulat terhadap pusat. Nah, jadi kalau kita lihat, daerah ini tidak berdaulat karena kekayaan sumber alamnya itu dikeruk, diambil untuk membiayai pemerintahan pusat. Tetapi di daerah kemiskinan masih banyak dan bencana-bencana alam itu masih banyak. Kemarin ini saya menulis bahwa kalau kita lihat zaman Bung Karno, 80% dari PDB kita, dari APBN kita didukung oleh ekspor karet. Itu adanya di daerah Sumatera Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Lalu kemudian di zaman Pak Harto, 80% APBN disupport oleh migas. Karena kenaikan migas dari tahun 72 dengan OPEC, embargo OPEC sampai revolusi Irak, dari $2 sampai ke $37. Dan itu menurut 80% dari kita punya APBN. Itu semua adalah dari daerah. Pada saat itu, tahun 67 Indonesia sudah bangkrut. Cadangan devisa dari 293 juta dolar itu tahun 60, itu tahun 67 tinggal 2 juta US dollar. Indonesia sudah tidak mampu impor pangan. Jadi pada saat itu kalau tidak dilakukan sesuatu, maka Indonesia akan terjadi kelaparan. Nah, kemudian dari 2 juta dolar itu devisa sampai tahun 81 peaknya itu mencapai 5 miliar dolar. Dari 2 juta dolar sampai 5 miliar dolar. Ekspor migas mencapai 18 miliar dolar. Jadi pusat ini didukung atau dibiayai, didanai oleh daerah. Tetapi, nah inilah pengkhianatan pada daerah. Undang-undang Minerba yang tadi dikatakan bahwa ini melanggar. Dan sekarang pun kelihatan melanggarnya, bahwa itu dibatalkan oleh MK. Itu baru sebagian yang dibatalkan.
itu otomatis saja yang perpanjangan otomatis yang dibatalkan. Tetapi daerah tidak berdaulat dalam arti daerah tidak mempunyai hak untuk menentukan siapa yang mengelola migas itu. Jadi diberikan oleh pusat kepada oligarki itu. Nah, ini adalah suatu permasalahan serius di mana pemuda dan pelajar pada tahun 1928 itu harus kita upayakan lagi pada generasi pemuda sekarang agar bisa menyuarakan ini. Saya sudah jarang menulis mengenai ekonomi, tapi saya lebih banyak ke permasalahan konstitusi. Karena kalau kita lihat, ekonomi kita ini sebetulnya adalah sudah bangkrut. Tetapi kebangkrutan ini hanya bisa diatasi dengan melanggar konstitusi, dengan melanggar undang-undang dasar. Tahun 2015 pertama kali dikeluarkan Perpu nomor 1 mengenai pengangkatan KPK, komisioner KPK. Itu harus diangkat oleh presiden. Jadi KPK yang independen itu menjadi tidak independen lagi per tahun 2015. Jadi saya tidak heran di tahun 2019 dibuat KPK itu tidak independen. Karena sudah ada dari awalnya 2015 itu sudah kelihatan. Dan kemudian banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Saya pernah diskusi di salah satu WhatsApp group. Dia bilang katanya apakah kita mau ke undang-undang asli, undang-undang dasar asli, atau kita ke undang-undang dasar yang sekarang, lalu diamandemen lagi. Lalu saya katakan, yang asli maupun yang palsu sebenarnya saat ini adalah kurang relevan. Karena yang sekarang pun yang palsu itu terjadi pelanggaran dan didiaminkan saja gitu. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat Perpu nomor 1 tahun 2020 itu kan melanggar. Jelas itu melanggar undang-undang dasar gitu. Tetapi didiamkan dan MK itu tidak menerima gugatan itu. Jadi MK ini adalah sudah digunakan juga untuk kekuasaan. Kalau hukum sudah digunakan untuk kekuasaan, itu artinya sudah menuju tirani. Dan kalau menurut teori kontrak sosial, bahwa rakyat berhak melawan tirani, melakukan mosi tidak percaya, atau kalau sampai itu tidak bisa juga, maka hak rakyat untuk melakukan revolusi. Terima kasih.